Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Komaria. Saya di sini dari kelas 4C Prodi Ekonomi Syariah memenuhi tugas mata kuliah Statistik Ekonomi 2. Terima kasih. Nah, selanjutnya saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang teori himpunan, yang mana di dalamnya itu ada pengertian dari himpunan, jenis-jenis himpunan, notasi dari himpunan, dan contoh-contoh dari himpunan. Nah, selanjutnya saya di sini akan menjelaskan tentang definisi himpunan. Apa sih himpunan itu? Nah, himpunan ini adalah sebuah kumpulan dari objek-objek, baik itu manusia, hewan, dan kumpulan benda-benda lainnya. Dan objek di sini ini ya dikenal dengan sebutan elemen atau anggota. Nah, himpunan itu terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama himpunan terbatas dan himpunan tidak terbatas. Nah, himpunan terbatas di sini adalah himpunan yang mempunyai anggota hanya ada 3, dan sedangkan himpunan tidak terbatas itu adalah himpunan dari bilangan asli. Nah, syarat untuk menyatakan sebuah himpunan itu ada macam-macamnya juga. Yang pertama, memiliki objek, dan yang kedua itu memiliki syarat atau ciri khusus. Dan ciri khususnya itu contohnya seperti berikut. S adalah himpunan yang memuat angka 0 dan 1. Nah, itu ya dituliskan di dalam kurung kurawal 0 dan 1. Dan yang kedua, S adalah himpunan kosong. Dan selanjutnya di sini ada notasi himpunan. Himpunan itu ya teman-teman biasanya dinotasikan atau dilambangkan dengan huruf kapital dan tanda kurung kurawal. Tanda kurung kurawal seperti di atas ini ya. Dan digunakan untuk menyatakan bahwa apa yang ada di dalam tanda kurung kurawal itu merupakan anggota dari himpunan. Gitu teman-teman. Dan selanjutnya contoh-contoh dari himpunan. Nah, di dalam himpunan itu bisa dikatakan dengan himpunan dan bisa dikatakan tidak himpunan. Nah, bisa dikatakan himpunan. Contohnya yang pertama, himpunan dari bilangan prima di bawah 10 seperti 2, 3, 5, dan 7. Dan yang kedua, himpunan warna lampu lalu lintas seperti merah, kuning, dan hijau. Dan yang ketiga, himpunan hewan reptil seperti kadal, buaya, ular. Nah, ketiganya itu ya termasuk ke dalam kategori himpunan. Dan selanjutnya ini contoh yang bukan himpunan seperti himpunan buku yang menari. Nah, ini tuh ya bukan termasuk himpunan karena definisi buku yang menarik pada setiap orang itu berbeda-beda. Dan selanjutnya himpunan dari kumpulan orang-orang pintar. Nah, ini juga bukan termasuk dari kategori himpunan karena sekarang ini tidak ada alat yang bisa mengukur kepintaran dari seseorang. Gitu teman-teman. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis himpunan. Jenis himpunan itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, himpunan kosong. Dan yang kedua, himpunan semesta. Dan yang ketiga, himpunan bagian. Himpunan kosong di sini adalah sebuah himpunan dikatakan sebagai himpunan kosong jika tidak memiliki anggota himpunan. Nah, selain itu, dapat juga disebut dengan himpunan nol yang disimbolkan dengan tanda I. Dan selanjutnya yang kedua, himpunan semesta. Himpunan semesta di sini adalah himpunan yang berisi semua elemen himpunan atau superset dari setiap himpunan. Dan himpunan semesta ini biasanya dilambangkan dengan huruf S. Himpunan semesta dari himpunan A, B, dan C adalah S himpunan dari bilangan bulat. Contohnya bisa dilihat di atas ini ya. Nah, jenis-jenis himpunan yang ketiga di sini adalah himpunan bagian. Contohnya nih, misalkan A dan B adalah dua himpunan ya. Dan jika semua anggota himpunan dari A adalah anggota dari himpunan B, maka A tersebut juga termasuk himpunan bagian B. Contohnya bisa dilihat ini ya. Pasti teman-teman nanya kan, gimana sih cara membentuk himpunan? Nah, cara membentuk himpunan itu
diberi lambang dengan huruf kapital atau disebut dengan huruf besar, misalnya A, B, C, dan D, dan seterusnya itu dah ya. Dan penulisan suatu himpunan bisa diawali dengan kurung kurawal, itu seperti di atas ini ya. Dan penulisan anggota-anggota himpunan itu biasanya dipisahkan dengan tanda koma. Nah, contohnya nih ya, misalkan A adalah himpunan bilangan asli kurang dari 5. Maka himpunan ini ditulis A sama dengan buka kurung tanda kurung kurawal itu 1, 2, 3, 4 tutup kurung kurawal. Nah, selanjutnya B adalah himpunan huruf hidup dalam abjad Latin. Maka bisa ditulis himpunan ini ditulis dari B dalam kurung kurawal A, I, U, E, O. Nah, gitu. Di sini akan menjelaskan anggota dari himpunan. Nah, himpunan itu ya terdiri dari yang pertama menentukan anggota himpunan, atau anggotanya itu bisa disebut juga dengan elemen atau unsur atau dengan lambang. Nah, lambangnya bisa dilihat ini ya. Nah, itu tuh ya dibaca dengan anggota. Sedangkan lambang yang satunya ini dinyatakan bukan anggota, teman-teman. Dan selanjutnya mengenal berbagai bilangan. Yang pertama himpunan bilangan asli. Contohnya nih, misalkan A sama dengan 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Itu contoh bilangan asli. Dan selanjutnya himpunan bilangan cacah. Contohnya disimbolkan dengan huruf C ya. C sama dengan 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Dan selanjutnya himpunan bilangan prima. Contohnya bisa disimbolkan dengan huruf P. P sama dengan 2, 3, 5, 7, 11 dan seterusnya. Gitu. Nah, jadi yang saya jelaskan itu merupakan teori dasar dari himpunan. Mungkin hanya ini yang bisa saya jelaskan. Akhirul kalam, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.